Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Biologi. Kepada panitia kami persilakan. Oke, Ibu langsung ya. Sekali lagi terima kasih ya kepada panitia yang sudah merancang acara, yang sudah merencanakan dan melaksanakan acara. Kita mengucap syukur ya buat kegiatan hari ini. Kita mengucap syukur juga untuk perjalanan setahun yang kita sudah lalui bersama. Kita Learning Inspiring ini adalah kegiatan tiap tahun ya. Jadi kenapa diberikan Learning Inspiring di kedua di akhir itu adalah untuk kita mengucapkan syukur dan berefleksi tentang pertolongan Tuhan sepanjang perjalanan kita 1 tahun akademik gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh MC tadi bahwa tema dalam Learning Inspiring tahun ini adalah bridge gitu ya, jembatan gitu. Nah, diharapkan melalui kegiatan hari ini kita sama-sama berefleksi gitu ya bahwa di dalam menjalani perjalanan kita, di dalam melakukan aktivitas, tugas dan tanggung jawab kita dari hari ke hari perlu mencerminkan ketaatan gitu ya. Ketaatan akan firman Allah yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari dan ini merupakan bentuk respon kita gitu ya. Di dalam berjalan di jembatan tadi udah dijelaskan oleh MC ya. Untuk membawa kita dari satu tempat ke tempat lain yang sulit kita jalani ada jembatan yang diberikan gitu. Tetapi supaya kita bisa sampai, kita kan harus taat ya, berjalan di jembatan ini, nggak lompat ke sungai gitu ya. Kalau lompat ke sungai lain lagi ceritanya, tetapi dengan ketaatan kita kepada firman Allah, di dalam menjalankan aktivitas kita gitu ya, dengan pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan itu akan menolong kita untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Itu yang pertama yang diharapkan dari kegiatan ini. Nah, yang kedua, karena kita menyadari bahwa kalaupun kita taat gitu ya, kalaupun kita jatuh bangkit lagi, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu karena anugerah Tuhan yang menolong kita untuk terus berjalan di dalam jembatan gitu ya, di dalam kerangka yang Tuhan berikan hingga rekan-rekan 2018 di wisuda kemarin gitu ya, puji syukur gitu ya, dan sudah mendapatkan penempatan semuanya gitu ya, kita bersyukur mendapatkan penempatan semuanya. Kemudian 2018 sudah memasuki penyusunan TA gitu ya. 2019 sudah masuk untuk menyusun TA, kemudian 2020 nanti akan terlibat di HMP dan seterusnya gitu ya. Kemudian 2021 sudah melewati gitu ya, grace period gitu ya. Artinya tidak ada yang terlewatkan, semua maju gitu. Dan ini semua hal yang harus kita syukuri. Betapa Tuhan menolong kita menjalani perjalanan ini dengan peran kita masing-masing. Itu yang kita harapkan dari kegiatan ini. Nanti juga dari sharing dari para alumni juga akan menolong kita untuk berefleksi, oh iya, orang yang Tuhan panggil untuk pekerjaan baik itu Tuhan selalu perlengkapi dan tidak ada yang berjalan mudah. Selalu ada pergumulan, akan tetapi orang yang Tuhan panggil Tuhan akan perlengkapi, Tuhan akan tolong untuk menyatakan kehendaknya. Itu rekan-rekan 2018 yang sudah penempatan dan kemarin saya bertemu dengan Takasi gitu ya. Bu, saya udah masuk loh, teman-teman masih menikmati hari-hari mereka belum bekerja. Saya udah masuk dan saya sebagai staf TU, Bu, saya bingung mengisi dapodik itu seperti apa gitu ya. Tetapi yang saya syukuri adalah Takasi mengatakan saya menikmati gitu ya. Saya menikmati dan saya sungguh bersyukur gitu ya dengan apa yang Tuhan sudah izinkan untuk saya jalani saat ini gitu. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang Tuhan percayakan, kita akan jalani bersama-sama dengan Tuhan dengan ucapan syukur Tuhan yang akan menolong. Selamat menikmati acara ini. Terima kasih untuk para alumni yang sudah mau bergabung dan sudah terlibat di dalam acara kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani hari-hari kita dengan ucapan syukur. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Wow, terima kasih banyak Ibu Destia. Sebuah kata sambutan yang menghangatkan pagi kita hari ini ya Kak. Bener banget, Grace. Bener banget. Aku suka banget tadi kenapa kita namanya bukan final gathering, tapi learning and inspiring 2. Karena kita ada part 1-nya. Artinya apa? Supaya kita bisa
merefleksikan kembali ya Kak, flashback waktu LI 1 terus menuju LI 2 itu pasti ada suatu perjalanan proses dan ternyata kita sudah melewati itu semua ya Kak. Dan akhirnya bisa bersama-sama merayakan Learning and Inspiring 2 tahun 2022. Keren banget. Ketika Tuhan sudah memilih, dia tidak hanya memilih tapi memperlengkapi dan memampukan kita. Luar biasa banget memang Kak. Benar banget, Grace. Nah, itu tadi adalah sepatah kata dari Kepala Program Studi Pendidikan Biologi. Nah, dan gak kalah seru lagi nih, ada sesuatu lagi nih, Grace. Kira-kira apa itu ya? Apa ya, Kak? Nah, jadi ada testimoni dari kohort 2018 dan juga dari kohort 2021. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan testimoni dari mahasiswa kohort 2018 yang baru saja selesai wisuda, yaitu Kak Merliana Inabora. SPDBED, jangan lupa dipakai tuh, Kak. Oh iya, sudah jadi sarjana ya. Iya, kepada Divisi Muldok kami persilakan. Shalom semua, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Merliana Inabora, mewakili teman-teman Angkatan 2018. Selama perjalanan kami 4 tahun di TISI, saya sangat bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan kami berjuang sendiri. Tuhan memberikan kami komunitas yang mendukung pertumbuhan kami, baik secara akademik maupun non-akademik. Bersama dengan kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dosen dari Prodi Pendidikan Biologi yang telah menjadi salah satu support system terbaik kami, yang memberikan kami dukungan, motivasi untuk terus berjuang dengan sukacita hingga kami dapat menyelesaikan studi kami di TISI. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memakai ibu-ibu sekalian dengan lebih lagi untuk kemuliaan namanya. Kami juga telah mendengarkan pengumuman penempatan. Perasaannya tentunya beragam. Saya secara pribadi sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kami semua kesempatan untuk melayani di tempat pelayanan yang baru. Saya percaya Tuhan yang telah menyertai dan menuntun kami selama 4 tahun di TISI, Tuhan yang sama juga yang akan menyertai kami di dalam perjalanan kami selanjutnya. Kami juga telah diwisuda dan perasaannya tentunya senang dan bersukacita. Saya harap untuk teman-teman semua, perasaan yang kita rasakan ketika wisuda menjadi semangat baru bagi kita untuk melayani di ladang pelayanan yang baru dengan komitmen melakukan yang terbaik untuk setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melayani Tuhan dan anak-anak yang akan Tuhan percayakan kepada kita nantinya. Untuk adik-adik sekalian, tetap semangat di dalam berjuang, selesaikan apa yang telah kalian mulai, dan do your best and let God do the rest. Wah, mari kita give applause untuk Kak Merliana yang sudah memberikan testimoninya. Nah, Kak Merliana sudah menceritakan ya bagaimana proses mereka dari awal hingga akhir dan sudah ditempatkan dan semuanya ternyata punya tempat penempatan dan tadi juga sudah disemangati oleh kakak-kakak itu bagi kita kan. Nah, jadi kita yang kohort 2019 sampai 2021 tentunya juga harus semangat. Ya, setuju banget, Kak. Dan nggak kalah serunya nih, Kak. Ada testimoni dari kohort termuda yang akan diwakili oleh Saudara Clement Krisman Laia. Halo, Clement. Kita tes sound dulu nih. Halo, Kak Grace. Yeay. Oke, kepada Clement, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih waktu kesempatan yang telah diberikan kepada saya mewakili teman-teman 21 IMPI. Perkenalkan, nama saya Clement Krisman Laia, asal dari Nias, biasa dipanggil Clay. Bicara soal testimoni selama 1 tahun di TISI mungkin tidak cukup ya kami ceritakan dalam waktu yang sangat singkat ini. Karena meskipun kisah kami yang baru sangat sebentar, tapi sudah banyak sekali untayan cerita yang kami rajut bersama dan akan terus dirajut setiap harinya dalam satu kanvas perjalanan kami di Teacher College UPH. 1 tahun merupakan proses pembentukan yang luar biasa bagi kami, menyesuaikan diri dengan sistem pengajaran dan pembentukan diri yang sangat holistis, dan ditambah lagi kami harus memasuki dunia asrama yang harus jauh dari orang tua. Tetapi di balik semua itu kami sangat bersyukur berada di lingkungan dunia pendidikan yang sangat mempersiapkan diri kami dengan baik menjadi calon guru Kristen. Baik dalam bidang kognitif dengan adanya dosen-dosen, konten, pedagogi, teologi yang membuka mata hati dan pemikiran kami dengan bagaimana dunia pendidikan Kristen nantinya yang akan kami hadapi.
juga dengan memperlengkapi kami dengan persiapan afektif dengan adanya kegiatan mandatory, TC, dan juga mandatory MYC. Di balik semua itu juga kami dilengkapi dengan soft skill yang diasah melalui organisasi, UKM, dan berbagai kegiatan kepanitiaan yang mencakup kebutuhan kami. Proses pembentukan ini pun terasa sangat indah karena adanya orang-orang hebat, 21 IMBI dengan 14 wanita super dan 2 lelaki yang sangat sabar, yang memiliki keunikannya masing-masing. Meskipun di masa online kami masih belum begitu kompak, tetapi setelah melihat wajah asli, karakter asli dari sesama kami sudah bisa mulai dan harus terus bisa menerima sesama kami. Sehingga kami berdoa supaya kami bisa terus bergandengan tangan, bahkan sampai wisuda, resiprokasi, bahkan sampai nanti kami membentuk batara rumah tangga kami terus bisa bersama. Dan komitmen akhir kami ini nanti kami akan sampaikan melalui performance kami, di mana kami ingin memperlengkapi diri kami dengan baik menjadi teman sekerja Allah, meskipun proses ini tidak gampang. Tetapi Mazmur 126 ayat 5-6 menyatakan siapa yang berjalan maju, menabur sambil meneteskan air mata, pasti akan pulang membawa berkas-berkasnya. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa Clement. Terima kasih ya untuk setiap perkataan-perkataannya nih. Kita boleh kasih reaction dulu nih. Aku mau kasih love nih. Ya, kasih love nih. Tadi keren banget sih Kak. Dengan keunikannya masing-masing. Dan ternyata Clement ini merasa dia sangat terberkati dengan pendidikan holistik yang dilakukan di TC nih Kak. Mantep banget. Nah selanjutnya kita mau ada sesi apa ini Kak? Nah selanjutnya kita akan mendengarkan dan menonton bersama-sama performance dari setiap kohort. Nah, jadi kira-kira nih kohort berapa nih yang kira-kira akan ditampilkan ya? Apa? Aduh, udah ke-spoil nih Kak di PPT. Jadi, bakal dari kohort 2018 duluan yang menampilkan performance-nya dan akan ditutup oleh kohort 2021. Selamat menyaksikan. Kepada Divisi Muldok kami persilakan. Mari wisata masa lalu sejenak tentang kita yang sudah menanggalkan seragam kebanggaan ini dalam sekejap. Dulu kita masih remaja, usia belasan merangkak puluhan. Belum paham arti sandaran. Hingga di suatu waktu, di tempat dan orang yang terasa asing, kita melangkah menuju dewasa. Bukan hal yang mudah, tapi kita dimampukan. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Terima kasih sudah menopang sampai di sini. Kuatmu, kuatku menjadi kekuatan kita. Menghadapi badai praktikum dan laporan, mengemban anugerah show dan pelayanan, menikmati dinginnya ruangan yang takkan mampu membekuk semangat merajut asa, hingga rem-rem biru dan lorong-lorong lantai 6 yang jadi saksi bisu para pejuang IMBI 18 bermetamorfosis. Tanpa sadar, kita diproses menjadi keluarga yang hangat dan harmonis. Ya, harmonis dengan beragam karakter
yang kadang membuat kita saling geleng-geleng kepala. Terkadang aku juga mengantuk di tengah proses, tapi tepukan kecilmu menyadarkanku bahwa kita harus fokus. Banyaknya tuntutan dan aturan terkadang membuat kita hampir mundur, hingga beberapa teman dipaksa putar balik. Kadang terselip pertanyaan, kapan ya giliranku? Namun, kita saling menopang dan menguatkan. Dan ya, hey, lihat kita justru maju semakin cepat. Terima kasih teman-teman, we did it. Terima kasih sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk jadi berkat, hingga kita siap untuk diutus ke ladangnya. Terima kasih, kalian luar biasa. Sekarang saatnya kita melangkah maju. Ya, waktu memang rawan dengan perkenalan dan pamitan. Dan tibalah saatnya kita pamit. Sampai bertemu di waktunya Tuhan. Semangat, God loves you, so do I.
tahun sudah sejak pertama menginjakan kaki di tempat yang asing, berbaur dengan orang dari latar belakang yang sangat berbeda. 4 tahun berlalu sejak pertama menyusun strategi, memasuki dunia kampus dengan berbagai ekspektasi dan harapan. Ya, 4 tahun terhitung sejak proses itu dimulai, dan perlahan memuat lembaran cerita yang di dalamnya ada kisah antara aku, kamu, dan kita. Hai kakak 18 IMBI, tidak terasa perjuanganmu sudah membawa hasil yang telah lama dinanti. Memang tak mudah, memang lelah, kadang ingin menyerah, tapi aku bangga karena semangatmu tak pernah patah. Terima kasih pernah menjadi support system, motivator, dan sahabat yang baik bagi kami. Kini, mungkin kita akan berpisah sejenak. Engkau melanjutkan perjuanganmu, melayani banyak jiwa di luar sana, dan menjadi jawaban atas doa mereka, mentransformasi siswa-siswa yang dipercayakan kepadamu. Hai, shalom teman-teman semua. Bersyukur karena kita ada sampai sekarang. Kita bersyukur kita dipanggil menjadi pekerja di ladangnya. Kita bersyukur karena kita disatukan bersama dalam komunitas untuk saling bertumbuh. Kita juga bersyukur buat cinta kasih dan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita terus bergandengan tangan, berjalan bersama melewati jembatan kehidupan dalam penyertaan tangan Tuhan. Hari Minggu makan tape ketan, tidak lupa ditambah es batu. Mari memuji Tuhan bersama kami IMBI 2021. Selamat menyaksikan.
istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang bekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja. Wow. Kasih reaction terbaik kita untuk setiap penampilan yang sudah diberikan. Boleh dikasih reactionnya dulu. Yeay, sangat luar biasa ya Grace. Semua video-videonya itu punya ciri khas, punya maknanya masing-masing ya Grace. Nah, seperti tadi kakak lihat nih, kohort 2020 memparodikan nih dari awal sampai akhir perjalanan kakak-kakak 2018. Padahal nih kohort 2020 nggak pernah disambut secara langsung ya, tapi mereka sudah berhasil memparodikan penyambutan kakak-kakak waktu NSO. Wah, sangat luar biasa. Dan yang terakhir tuh yang pakai baju wisuda. Waduh, kemarin kan kakak-kakaknya juga udah pakai baju wisuda nih kemarin. Dan kohort 2021 ternyata punya talenta untuk menjadi paduan suara. Sangat luar biasa. Harmoninya membuat kami merinding loh mendengarnya di sini. Ya enggak, Grace? Betul banget, Kak. Jadi ke bawah semangat nih, Kak. Aduh, tadi kita review lagi nih, Kak. Dari yang 2018. Iya. Sinematiknya itu loh, editannya itu keren banget Kak, tapi nggak cuma itu, pengisi suaranya tuh aduh halus pisan suaranya didengar, dan skripnya itu ya Kak, sangat menyentuh hati. Tadi aku hampir mau nangis, tapi karena tahu lagi jadi MC nih nggak jadi nangis nih Kak. Terus yang 2019 nih Kak, keren banget, apalagi tadi dibuka dengan kajon petak-petak, aduh keren banget ya ampun. Aduh merinding dengernya ya Kakak 2019 nih Kak. Dan tadi medley lagunya aku kira kalau nana terus haleluya aku memujimu Tuhan, tapi ternyata di medley sama lagu lain itu plot twist banget sih Kak, keren banget emang. Ini dari 4 performance aku cuma bisa kasih satu kalimat Kak. Memang lama kasih biologi, jago nyanyi dan main musik, semua talentanya keluar banget tadi itu. Aduh, bisa lah jadi folklore gradu 2023 nggak sih Kak? Bersyukur banget ya dengan talenta yang Tuhan berikan, kita bisa memuji dan memuliakannya. Nah, sekarang nih kita mau masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu nih, Grace. Apa itu Kak Dela? Ini adalah sesi yang paling inti dari Learning and Inspiring 2 nih. Wow. Kira-kira apa itu Kak Grace? Tahu nggak? Langsung aja lah Kak Dela. Oh, langsung aja. Nah, saat ini kita akan masuk ke sesi talk show bersama Bapak Calvin Sandabunga. Tapi sebelum itu ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka kita harus kenalan.
Nah, jadi kami akan membacakan CV dari Bapak Calvin Sandabunga. Langsung saja, beliau bernama lengkap Bapak Calvin Sandabunga, Bachelor of Education, SPD MED Teach. Riwayat pendidikannya yaitu 2008 sampai 2012, Bachelor of Education in Biology di Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Indonesia. Tahun 2017-2018, Master of Education in Expert Teaching Practices di Monash University Melbourne, Australia. Dan terakhir yaitu tahun 2021, Short Course in Christian Education and Digital Technology di Calvin University, Michigan, USA. Wow, itu lumayan banyak ya Kak, sampai agak belibet bacanya. Yeah. Tapi ini ada yang lebih banyak lagi Kak. Ada keterlibatannya di dalam dunia pendidikan. Yang pertama, Pak Calvin ini adalah Educational Assessment Designer for Balai Besar Guru Penggerak dari Kemdikbudristek, Facilitator and Mentor for Program Guru Penggerak Batch 1 dan 6, Kemdikbudristek, Spokesperson of Kurikulum Merdeka for Facilitators and Supervisors of Program Sekolah Penggerak Batch 2, Kemdikbudristek, Contributor for the Model of Teacher Competencies and Leadership, Kemdikbudristek, Editor Team of SDH SLH Inclusive Education Policy and Handbook, Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, Academic Advisor of Generasi Mengajar, Jakarta, a non-profit Teachers and School Leaders Empowerment. Wah, banyak sekali ternyata perannya dalam pendidikannya. Dan Kak, kalah lagi nih, mungkin panitia bisa next slide. Ada pengalaman-pengalaman mengajar dari Bapak Calvin Sandabunga. Wow. Nih, pengalamannya dalam education saya sudah sangat banyak nih ya. Betul Kak, apalagi pengalaman mengajarnya. Apalagi pengalaman mengajarnya. Betul. Oke, nah jadi inilah pengalaman mengajar dari Pak Calvin Sandabunga, yaitu pernah mengajar di Sekolah Lentera Harapan di Sentani, Papua, kemudian di Sekolah Lentera Harapan Ambon, Maluku, kemudian di Whitefriars Catholic College for Boys dan Donville, Melbourne, kemudian di Springfield Secondary School, Springfield, Melbourne, kemudian dan Dendong High School dan Dendong, Melbourne, Clayton North Primary School, Clayton, Melbourne, Immanuel Christian School, Pontianak West, Kalimantan, SDH Daan Mogot, Jakarta, dan yang terakhir di SPA Sentul City, Bogor, Jawa Barat. Nah, shalom Pak Calvin. Mari kita sapa-sapa dulu nih Bapaknya. Oke. Oke, pagi semuanya. Sorry ya, di sini kayaknya karena sedang hujan jadi sinyalnya kurang baik. Iya Pak. Ya tidak apa-apa Pak. Kalau boleh tahu Bapak lagi ada di mana nih Pak posisinya? Sekarang lagi ada di masa sebenarnya lagi libur, ada beberapa hal yang harus diselesaikan dulu sebelum ya keliling-keliling lah. Oh, keliling-keliling. Soalnya putus ya. Iya Pak. Bapak paham banget. Iya. Mungkin saya ulang lagi jawabannya atau udah nangkep tadi jawabannya? Boleh diulang Pak. Oke, sekarang sedang di Makassar, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum liburan. Ini kita sudah liburan soalnya. Oh, jadi Bapak pada saat ini sedang di Makassar ya? Ya, mungkin karena jaringan suaranya putus-putus tapi tetap masih kami bisa dengar kok Pak. Yes. Ya, jadi kita akan ceritanya ini berbincang-bincang santai nih ya Pak, ingin berbagi sharing pengalaman-pengalaman yang pernah Bapak dapatkan selama mengajar, selama di TC dan sebagainya. Nah, akan ada beberapa pertanyaan dari kami untuk Bapak dan Bapak kami akan persilakan menjawab. Nah, langsung saja mungkin ke pertanyaan pertama ya Pak. Ya, silakan. Oke, nah jadi pertanyaan pertama yaitu bagaimana pertumbuhan iman, karakter, dan panggilan Bapak sebagai calon guru Kristen pada saat masih menempuh pendidikan di Teachers College? Iya, jadi ada 3 poin tadi ya, iman, karakter, dan panggilan Bapak. Oh, dan panggilan. Iya. Kalau kalau iman sih mungkin semakin dikuatkan ya, karena waktu dulu kan pikirannya di situ maunya belajar pendidikan biologi, tapi pas masuk
agak kaget. Ini saya mau dipersiapkan menjadi guru biologi atau menjadi guru pendidikan agama Kristen ya. Karena waktu itu saya kan angkatan ketiga ya. Kalau Bu Reski dulu angkatan kedua, saya angkatan ketiga. Jadi agak akan jadi guru ya. Karena di keluarga saya nggak ada yang pernah jadi guru. Jadi bisa dibilang saya yang paling pertama terjun di dunia pendidikan. Orang tua saya di bidang teknik, keluarga saya, saudara-saudara saya di bidang kesehatan. Nah, saya tiba-tiba nyemplung di bidang pendidikan. Dan itu sangat surprise ya untuk keluarga saya. Kamu yakin mau jadi guru? Waktu itu sempat malah tahun kedua, saya ditawarin sama papa saya untuk, ayo pindah aja yuk ke Bandung, ambil universitas lain, teknik. Tapi ya itu, waktu itu ada dua hal yang membuat saya tetap panggilannya dikuatkan. Yang pertama karena memang saya suka ngajar ya. Sejak SMA, waktu SMA saya dulu di sekolah berasrama. Dan waktu itu saya ingat sekali ngajar sekolah minggu ya. Jadi saya ingat sekali waktu itu anak-anak kita undang ke sekolah untuk Sunday school di sekolah. Tahun kedua juga itu saya merasa bahwa mungkin ini benar-benar panggilan saya karena waktu itu saya merasa bahwa membagikan sesuatu kepada orang lain itu adalah kesenangan saya. Bahkan bukan kemarin ya, pernah waktu itu saya ikut seminar dari SCSI waktu itu. Dikatakan sama pembicaranya adalah pekerjaan lain ada karena guru. Nah di situ saya makin dikuatkan sih. Tapi tetap ya selama 4 tahun itu ups and down. Ngelihat teman-teman yang lain di jurusan lain kayaknya sangat menikmati ya. Tapi semakin dikuatkan lagi ketika penempatan saya tahun pertama. Di situ benar-benar sangat dikuatkan. Jadi untuk cohort 2018 ya tadi ya, yang baru lulus ya. Nah, welcome to the community ya. Kayaknya di pendidikan biologi nggak ada ya yang di Makassar ya. Mungkin tahun depan deh ya. Atau mungkin Bu Destia bisa diatur deh kalau praktikum ya istilahnya atau PPG. Bisa di onsite lah di Makassar ya supaya saya bisa ketemu langsung nih sama cohort 2000 berapa nih? 2019 ya. Ya karena berapa tahun ini kan online ya. Supaya bisa merasakan ya benar-benar. Karena saya juga merasakan panggilan itu ketika 4 bulan ya. Waktu zaman dulu kan 4 bulan ya, 4 bulan praktikum. Nah, di situ juga teman-teman bisa merasakan benar-benar nggak nih panggilan sebagai guru apa enggak. Iya. Itu aja sih. Thank you. Oke, wah, sangat luar biasa ya Pak. Tentu iman kita pasti terbentuk ya pada saat kita belajar di Teachers College, gimana kita terus dibentuk, ada Sunday Chapel, ada Tuesday Chapel, dan chapel-chapel lainnya, serta pembelajaran teologi yang begitu banyak. Tentunya pastinya itu bisa membangun iman kita. Dan karakter juga dibentuk ya Pak, dari segala relasi-relasi yang ada di kampus. Dan yang terakhir tadi soal panggilan nih, pasti semuanya masih menggumuli panggilannya. Bahkan nih mungkin yang sudah menjadi guru-guru, pasti tetap menggumuli nih, panggilan saya apakah Betul sekali, karena bahkan ada guru pun yang saya lihat masih menggumuli loh panggilannya, bahkan dia di tahun keempat resiprokasi itu bahkan masih ada yang menggumuli setelah saya resiprokasi, apakah benar-benar saya mau lanjut jadi guru nih? Ya jadi sebenarnya panggilan menjadi guru itu bukan sekedar 4 tahun di kuliah and then selesai, enggak. Jadi menurut saya panggilan menjadi seorang guru itu sebenarnya adalah panggilan sepanjang hayat kita ya. Bisa saja setelah 10 tahun mengajar, ternyata saya nggak mau jadi guru lagi, bisa saja. Gitu. Iya, betul sekali yang dikatakan oleh Pak Calvin. Nah, jadi buat teman-teman, buat kakak-kakak dan kita nih yang sudah mau jadi guru nih, kita jangan patah semangat nih, jangan langsung kayak, aduh kayaknya aku bukan jadi guru nih, hanya karena masalah sedikit gitu ya. Bapak Calvin saja sudah juga mengalami up and down ya, jadi kita juga harus tetap semangat nih. Gimana nih, Grace? Betul, setuju banget sama Kak Dela. Nah, aku jadi mau bertanya pertanyaan nomor 2 nih, Kak. Karena ini relate banget tadi dengan pengalaman berkuliahan. Jadi Pak, selama Bapak berkuliah di Teachers College, apakah sangat berdampak ketika Bapak menjalani panggilan Bapak sebagai guru Kristen, terutama apakah Bapak ikut organisasi atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang membangun diri Bapak selama berkuliah, Pak? Iya, mungkin sedikit sharing ya, waktu kuliah dulu, di tahun pertama kedua saya ini tipikal kuliah so. Oke, jadi Bapak Calvin lagi kendala jaringan. Tadi baru kalimat apa? Kuliah so. Ya, itu sudah menjadi clue ya buat kita. Kita akan mendengarkan tentang kuliah so. Ini mungkin lagi bergumul soal so nih, yang so-nya yang masih belum tercapai, padahal pengen liburan ya. Kan sekarang udah ada batasnya kan. So-nya harus ada berapa. Semangat nih ya buat teman-teman. Ini akan ada. Oh ya, sudah ada Bapaknya? Iya. Suaranya terdengar lagi? Terdengar Pak, terdengar. Oke. Tadi
bagaimana waktu di UPH di TC ya, lebih tepatnya tadi mengikuti organisasi atau apa tadi selebihnya kayaknya saya potong deh. Oke Pak, izin saya mengulang pertanyaan lagi ya Pak. Baik Pak, langsung aja kita ke pertanyaannya. Apakah pengalaman Bapak selama berkuliah di TC, ya terutama apakah Bapak pernah mendaftar di organisasi atau kegiatan lain, itu dapat berdampak kepada Bapak menjalani panggilan sebagai seorang guru Kristen, Pak? Betul. Jadi kalau dibilang dulu waktu di UPH itu di tahun pertama saya itu fokus ke show ya. Halo? Suaranya putus-putus apa terdengar? Terdengar, Pak. Ya, ini udah terdengar, Pak. Terdengar. Oh, oke. Aduh, ini jaringan ya. Ya, jadi waktu itu kan nggak ada batasan ya. Jadi dulu itu nggak ada batasan, mau selesai 1 semester pun boleh, mau selesai 4 tahun juga boleh. Tapi saya itu komit, saya mau tahun pertama ini show-nya selesai. Dan puji Tuhan selesai. 1 tahun 2000 jam itu selesai. Karena saya bilang saya mau fokus di mengejar IPK tinggi waktu itu ya. Saya dulu itu score oriented banget ya. Jadi saya 1 tahun puji Tuhan selesai show-nya. Tapi selama itu ternyata banyak hal yang saya bisa pelajari. Saya dulu itu banyak mengumpulkan show itu dari dulu tuh ada istilahnya duta kalau nggak salah yang malam-malam jam 7 apa jam 8 kita ke desa-desa di daerah Bencongan, daerah Islamik itu kita ke rumah-rumah warga ngajar di situ sekitar 2 jam. Nah, di situ saya ngelihat ternyata the face of education itu kayak gini. Mungkin kalau kita tinggal di Karawaci, mungkin yang praktikum di SDH atau SLH ngelihat nyaman ya. Tapi ketika teman-teman mulai mengajar di Dutasi ya, di pinggiran, yang kalau kita menuju tempat itu baunya minta ampun ya, bau itu waktu itu bau ampas tahu kayaknya ya, daerah bus belakang itu. Kita melihat ternyata wajah pendidikan itu lebih dari hanya sekedar SDH, SLH, SPH ataupun Nasional Plus yang mungkin teman-teman di sini kemarin praktikum, tapi lebih daripada itu ya. Jadi di situ juga semakin ini sih, kalau saya pribadi semakin menguatkan, juga semakin menyadarkan bahwa kita tuh masih banyak PR. Nggak usahlah ingin mengubah pendidikan di Indonesia, tapi mulai dari hal-hal kecil ya. Misalnya kehidupan seorang anak. 1-2 anak misalnya. Nah, dan itulah yang menurut saya pribadi memberikan saya modality untuk saya penempatan. Selain itu saya juga kemarin mengikuti beberapa kegiatan ya. Waktu itu saya kan juga HMJ, saya ingat sekali waktu itu. Jadi lambang yang teman-teman pakai sekarang ini di sini ya kayaknya ya. Itu angkatan kami yang desain waktu itu ya. Jadi dulu namanya HMJ ya. Kalau sekarang HMPS ya kalau nggak salah ya. Dulu tuh namanya HMJ Pendidikan Biologi. Angkatan saya itu yang paling pertama istilahnya yang ada strukturnya lah ya. Dan waktu itu saya apply-nya untuk di bagian R&D. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena saya juga orangnya sedikit perfeksionis waktu itu. Jadi dimintanya bukan di R&D, tapi dimintanya di bendahara. Which is bendahara ini kita tuh nyari dana waktu itu ya. Nyari dana ya. Kita berangkat dari 0 rupiah. Kita putar otak nih, saya sama wakil bendahara putar otak gimana ya caranya kita supaya punya dana, kita ngadain acara-acara. Waktu itu saya ingat sekali kita itu ada 4 HMJ waktu itu ya, biologi, matematika, lalu ekonomi dan PGSD itu kita saing-saingan ya waktu itu. Waktu itu ada kepikiran buat pemutaran film waktu itu ya di MYC. Nggak tahu masih ada nggak tuh MYC sekarang. Jadi di MYC kita ada pemutaran film dan itu kita charge. Waktu itu nontonnya cuma 5.000 sih, 1 kali datang nonton 5.000, terus kita jual minuman bersoda. Minum sodanya 1 botol kita bagi 2, campur es batu yang banyak. Tapi itu laku juga sih, laku waktu itu. Terus jual yang kue-kue ya. Nah, dari situ juga sebenarnya kita belajar ya. Jadi for me personally, belajar itu bukan hanya dari ruang kelas kalian waktu di TC, tapi juga dari organisasi ya. Jadi mungkin ini kalau ada HMPS ini yang masih merekrut anggota-anggota ya, kalau saya sih sangat highly recommended ya untuk ikut HMJ dulu istilahnya ya, kalau kami HMJ. Karena juga kita belajar itu nggak hanya dari ruang kelas dan juga dari organisasi, dari sukarelawan, dari teman-teman misalnya ikut-ikut. Jadi fokusnya jangan karena jam show ya, tapi pengen dapat banyak pengalaman. Dan mungkin ini sedikit spoiler ya, mungkin kalau nanti kalian tertarik untuk lanjut studi
S2 misalnya. Nah, ini tuh sangat mempercantik ya, mempercantik CV kalian ya. Jadi organisasi dan juga kegiatan sukarelawan. Ya, kurang lebih seperti itu sih, dan itu juga sangat memperkuat kalian nanti pada saat terjun ke sekolah. Nah, mungkin di sini ada nggak Miss Elia di sini? Miss Elia ya, tahun pertama kayaknya ada Miss Elia ini, Elia Margareta. Ini guru biologi di SD Makassar, sudah merasakan langsung bagaimana 1 tahun ini Tuhan memberkati Miss Elia ya dengan begitu banyaknya. Jadi kalau di SD Makassar ini pace-nya agak cepat ya. Jadi ritmenya agak cepat, jadi kerjanya tak gitu munculnya ya. Jadi kalau nggak ada modal dari UPH tuh pasti akan kesulitan sih. Gitu. Siapa? Dela dan Miss. Wow, luar biasa banget ya Pak. Jadi ayo daftar HMP guys. Kesimpulannya. Karena apa? Karena belajar itu nggak cukup di ruang kelas, mendengarkan teori-teori, tapi harus terjun di lapangan, berorganisasi, mengikuti setiap kegiatan yang sudah disediakan oleh UPH sendiri. Karena balik lagi ke visi misi UPH ya Kak. Iya. Harus ada perubahan atau transformasional yang holistis alias menyeluruh, nggak cuma di bagian kognitif tapi afektif bahkan psikomotor kita juga nih. Dan pastinya untuk S2 mungkin ada yang sudah merencanakan untuk S2 nih padahal S1 aja belum dapat gitu ya Kak. Boleh nih harus visioner, harus visioner. Saya dulu di tahun kedua sudah kepikiran nanti setelah itu mau ngapain. Iya. Wah, yang mau S2 nih udah bisa dirancang-rancang nih ya. Jangan-jangan Pak Calvin ini waktu tahun pertama udah mikirin judul buat paper. Wih. Langsung mikirin kuliah S2 di mana. Wih. Iya, keren banget nih Kak. Terima kasih Pak Calvin untuk jawabannya. Kita nggak sabar nih Kak, masuk ke pertanyaan yang ketiga yang lebih dalam lagi. Kita mau ke pertanyaan ketiga. Tadi Bapak juga dijelaskan ya, Bapak mengalami up and down. Nah, jadi kita kan berhubungan dengan up and down itu tadi ya Pak. Nah, jadi Bapak pasti menghadapi pergumulan. Jadi kira-kira apa saja tantangan dan pergumulan yang Bapak hadapi saat menjadi guru pada saat penempatan, dan bagaimana Bapak menghadapi tantangan tersebut? Silakan Pak. Oke, mungkin saya mulai dari, sebenarnya saya ada slide sih, tapi takutnya kalau saya share screen nantinya terlempar lagi. Jadi mungkin dari aja ya. Yang down itu saya alami waktu di TC dan juga pada saat penempatan. Jadi tahun pertama sebenarnya nggak ada kendala ya. Ada kendala itu ketika mata kuliahnya udah kontennya sangat dalam ya. Jadi waktu itu kayaknya sudah nggak ada jurusan MB ya. Yang ada IMB ya. Nah dulu itu kan saya jurusan MB, bayangin belajar kimia organik, kimia anorganik itu, tapi semuanya full English. Waktu itu dosennya namanya Pak Karsten ya, orang Jerman. Jadi waktu itu, terus terang waktu itu saya dari SMA saja kimianya sudah sering remedial ya. Ini kimia pakai bahasa Inggris. Nah, di situ mungkin downs-nya ya. Tapi memang karena kita sekelas waktu itu cuma 15 atau 14 ya. Kita MD waktu itu sekelas cuma either 13 atau 14. Itu kita punya komunitas yang sangat strong ya. Jadi waktu itu ada 2 atau 3 teman yang sangat strong di kimia. Jadi kita kerja kelompok bareng waktu itu di lantai 4 yang menghadap ruangan kaca itu, saya lupa ya, lantai 4 di library. Itu tuh pokoknya selalu booking tempat itu karena kita mau belajar kimia. Setiap kali selesai kuliah mata kuliah kimia organik atau anorganik, itu kita langsung bahas lagi soal-soalnya di situ. Jadi kita bahas gimana ceritanya supaya kita bisa paham, supaya pas ujian itu minimal kita lulus lah ya. Kalau misalnya lu kakaknya Pak Karsten itu 50. Jadi dapat 50 aja itu udah bisa di ijazah. Tapi ups-nya juga banyak ya. Kalau biologi kan keunggulannya yang diiriin jurusan lain kan ininya ya namanya field trip ya kalau nggak salah sih. Yang ke tempat-tempat itu loh, yang satu mata kuliah bisa tiga kali jalan-jalan ya, tapi balik ngerjain paper sampai setebal ini. Nah, itu mungkin ups and down-nya juga ya. Jadi kita bisa itu banyak banget ya, kemana aja itu satu mata kuliah itu bisa sampai 3 tempat, dan itu maksudnya saya nggak pernah ngebayangin bakal bisa ke tempat-tempat itu, misalnya ke LIPI, ke Yakult, ke Museum Geologi. Nah itu mungkin ini ya field trip namanya ya, field trip. Kita sering banget tempatnya itu, mungkin juga ups-nya ya. Down-nya sebenarnya nggak banyak sih. Down-nya mungkin waktu saya mata kuliah kalkulus, saya kan agak kurang ya di matematika, mungkin kalkulus itu yang bikin saya juga down-nya. Masih dapat kalkulus nggak ini by the way? Masih ya, mungkin masih ya. Iya Pak, masih Pak. Masih dapat kalkulus. Masih. Nah, itu saya yang paling down waktu itu. Kalau mata kuliah lain ya lah bisa lah ya, tapi kalau udah namanya kalkulus, fisika dasar itu, apalagi kami dulu di semester 8, bayangin. Pulang-pulang bukan praktikum ya, pulang-pulang apa sih namanya dulu itu?
internship yang 4 bulan sambil tulis skripsi, kan waktu itu kan kita skripsian ya, kita sambil nulis skripsi sambil ikut 2 mata kuliah fisika dasar dan juga kalkulus. Itu sangat overwhelmed sih bagi saya waktu itu ya. Tapi ya puji Tuhan ya semuanya selesai walaupun nilainya standar sih waktu itu ya. Gitu. Jadi itulah pokoknya banyak ups and down-nya. Tapi kalau saya pribadi sangat mensyukuri bisa belajar banyak sih di TC ya. I cannot imagine kalau saya di tempat lain waktu itu, mungkin tahun kedua waktu itu saya keluar dari TC, I cannot imagine sekarang jadi apa. Gitu. Iya Pak. Nah kalau untuk di TC kami juga mengalami hal yang sama. Ternyata kita memiliki kesamaan ya Pak. Kesulitan di kalkulus ya Pak. Sangat susah memang itu Pak. Tapi puji Tuhan terlewatkan walaupun nilainya sangat standar ya Pak. Nah kemudian itu kalian atau yang lain, mana tahu yang lain merasa kalkulus receh kan? Oh iya. Oh iya Pak. Ya mungkin, tapi untuk kami sebagai anak biologi Pak, kami merasa perwakilan kalkulus, 2 kohort nih Pak ya, mengatakan susah. Tapi puji Tuhan terlewati Pak. Nah kemudian bagaimana untuk di penempatan Pak pada saat Bapak menjadi guru, tantangannya Pak yang kira-kira sangat membebani Bapak nih sampai. Mungkin saya share screen aja ya, tapi saya akan off cam supaya kayaknya lebih meaningful kalau saya bagikan gambar-gambar ya. Saya lebih suka bercerita dalam gambar daripada ngomong doang, karena saya orangnya visual juga sih. Bisa ya? Pak, silakan. Iya Pak. Saya off cam ya. Oke. Nah, ya ini barang lama sih sebenarnya. Waktu itu saya diminta sama Dom Master namanya Pak Denny waktu itu. Jadi ini produk lama ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, nah ini placement saya. Jadi placement itu tahun 2012 itu di Kampung Harapan. Tapi kalau di yayasan namanya SD Lentera Harapan Sentani. Di sini adakah yang praktikum di Lentera? Bukan praktikum ya, penempatan. Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, it's okay. Oh, belum ada nih Pak. Belum ada ya. Nah, jadi dari tahun 2012 sampai pokoknya 2012 itu saya di SD-nya waktu itu sangat, menurut saya sangat roller coaster ya, karena kita kan jurusan pendidikan biologi, suaranya putus-putus ya. Halo. Ya Pak. Ya, halo Pak, maaf tadi agak terputus Pak. Kalau sekarang udah kedengeran. Nah, ini sudah terdengar, Pak. Oke. Nah, tadi kayaknya ada yang angkat tangan. Mungkin mudah-mudahan ini sedikit memberikan penguatan ya buat kamu tadi yang angkat tangan. Jadi 2012 saya waktu itu penempatannya di SD Impres Kampung Harapan atau biasanya dikenal SLH Lentera Harapan ya. Nah, tapi itu karena kita kan background pedagoginya secondary, jadi waktu itu sangat susah bagi saya mengajar kelas 4 dengan 38 siswa di dalam kelas. Long story short, 2013 saya dipindahkan di SMP 4 Sentani. Nah ini SMP-nya ya, satu ya. Nah bisa dibilang di sini saya sangat belajar banyak ya. Saya dulu tipikal yang ambisius, semuanya sesuai dengan rencana. Tapi saya bilang mungkin adalah saya itu bukan supaya saya gitu ya, supaya saya bisa lebih rendah hati. Jadi everything itu nggak bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Ya, jadi have got yang plan yang bukan mungkin ya, yang pastinya lebih baik daripada apa yang kita sudah rencanakan. Dan itu saya merasakan sekali ya ketika saya berada di tempat ini. Oke, Pak Calvin kembali mengalami kendala jaringan. Iya, mungkin saya nggak bagikan screen aja ya. Oh iya Pak. Iya Pak. Ya, Pak. Oke. Jadi di situ saya bilang ya, kalau mau saya bilang di situ 4 tahun di sana itu seperti pembentukan saya menjadi dalam tanda kutip manusia baru ya. Saya dulu mungkin pernah nggak ya kayaknya pernah ya Bu Elfrida ya diundang di sini juga ya. Nah, Bu Elfrida dulu itu korban keganasan saya dulu. Kita suka berantem dulu waktu kuliah ya. Tapi terus terang waktu di Papua 4 tahun itu saya banyak dibentuk ya. Saya pribadi merasa seperti itu. Bukan karena kesulitannya, tapi karena saya melihat banyak hal yang perlu saya pelajari. Mungkin selama ini saya merasa saya sudah bagus, IPK saya tinggi, saya pinter, bahasa Inggris saya bagus. Jadi ya udah saya datang ke tempat ini, saya yang akan membelajarkan orang. Tapi ternyata
kebalik ya, saya mendapat banyak belajar. Oke. Kembali lagi walau kendala jaringan tapi gak apa-apa. Mungkin saya off cam aja ya. Oh iya Pak, boleh Pak. Ya, karena kan yang dibutuhkan suaranya aja ya. Iya, oke. Ini saya minta maaf nih Bu Reski, suaranya putus-putus. Ini saya keluar masuk nih. Jadi begitu, intinya adalah saya banyak belajar ternyata malah dari orang yang unpredictable ya. Yang saya pikir yang saya nggak tahu bahwa saya akan belajar dari orang ini. Misalnya dari Yorisko, anak murid saya yang untuk bisa ke sekolah itu dia harus pecahin batu di gunung, dapat duit baru dia bisa ke sekolah. Atau dari Mama Yanggo ini yang dia harus bangun pagi, mengantarkan anaknya ke sekolah, dia itu harus melewati sungai, melewati hutan sagu ya, dari pohon sagu supaya bisa anaknya diberangkatkan sekolah. Atau misalnya dari ada 2 anak murid saya yang waktu itu bahasa Inggrisnya hancur-hancuran banget ya. Tapi sekarang mereka sudah bisa studi di Amerika dan mereka langsung, waktu itu kan saya ngajar bahasa Inggris ya. Jadi for your information, saya belajar 4 tahun biologi, tapi ngajar di Sentani waktu itu 4 tahun ngajar bahasa Inggris ya. Jadi guru TC itu harus serba bisa ya. Ada di sini yang 4 tahun belajar biologi tapi penempatannya mapel lain. Ada kayaknya ya. Mudah-mudahan nggak ada lah ya. Mudah-mudahan semuanya dapat IPA atau sains. Jangan seperti ada nih siapa ya? Jami ya. Kamu ngajar apa Jami? Halo, saya mengajar nanti bahasa Indonesia, PKN, sama IPS dan geografi. Wah, mantap. Di sini di SDA Makassar ada satu Miss, namanya Miss Dina. Dia juga pendidikan biologi. Tapi 5 tahun ini kemarin dia sudah selesai resiprokasi. 5 tahun dia menjadi guru bahasa Indonesia yang sangat hebat. Ya, saya bisa melihat bagaimana guru ini itu sangat hebat menjadi guru bahasa Indonesia. Bahkan dia ketagihan ya. Dia sekarang jadi guru full time di SDA Makassar. Ya. Jadi tetap jadi guru bahasa Indonesia. Jadi intinya begitu ya, teman-teman ya. Jadi walaupun nggak mengajar biologi, tetaplah jadi guru yang hebat ya. Lalu ya itu sih, jadi penempatan 3 tahun saya sama kayak Miss Dina ini, saya lanjut lagi karena ketagihan ya. Karena ketagihan ngajar di Papua waktu itu. Jadi saya lanjut tahun keempat dan puji Tuhan di tahun keempat dapat beasiswa, waktu itu bisa studi kembali di Australia waktu itu. Jadi gitu, intinya banyak. Saya 4 tahun itu banyak belajar ya. Jadi intinya selama resiprokasi itu pembelajaran sih, proses pembelajaran gitu. Kalau sekarang kan 5 tahun ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Oke Pak. Nah jadi begitu banyak ternyata tantangannya, dan walaupun kita sudah menyiapkan segala sesuatu daripada saat 4 tahun pembelajaran, pada saat kita mengajar langsung belum tentu itu semua dapat terlaksana dengan baik. Belum tentu semuanya itu dapat berjalan sesuai dengan rencana kita ya Pak. Tapi bagaimanapun Tuhan pasti tetap menyertai kita, dan kita malah belajar ya. Tadi saya dengar Bapak belajar banyak dari murid-murid kita, dari pengalaman-pengalaman kita nantinya pada saat di penempatan. Sangat luar biasa ya Grace. Betul banget Kak Dela. Walaupun tadi sempat keluar masuk, tapi Pak Calvin tetap berjuang memberikan jawaban yang akan memberkati kita. Dan pastinya kita sudah terberkati ya Kak. Dan last question nih Pak, untuk Bapak. Gitu ya. Menurut Bapak, bagaimana cara praktis untuk mempertahankan motivasi dan semangat dalam menjalani perkuliahan di TC ya? Tadi Bapak sebagai yang sudah melewati duluan nih Pak, khususnya untuk kami kohort 2019, 2020 dan 2021 yang masih studi dan sedang dalam proses untuk menajamkan panggilan kami sebagai seorang guru Kristen. Silakan Pak. Iya, yang pertama sih yang saya mau ingatkan submission ya. Bukan submission tugas, tapi maksudnya submit yourself to God ya. Whatever happen in your life, itu 4 tahun itu adalah journey ya. Jadi jangan melihat saya mau lulus, kumpulin skripsi, dapat IPK tinggi, penempatan selesai. Enggak ya, tapi 4 tahun itu adalah journey ya. Apa sih yang kita bisa pelajari selama 4 tahun ya. Jadi itu mungkin ya grand naratifnya ya. Tapi mungkin untuk lebih detailnya, yang lebih teknisnya adalah time management. Ini yang paling penting ya. Jadi time management ini kalau nggak salah kan 1 semester itu 4-5 mata kuliah ya. Jadi intinya adalah time management, bagaimana waktu itu, kalau dulu kan zaman dulu kita kan sama TC dikasih kalender itu, yang kalender yang agak gede, terus kita bisa ngisi di kalender itu misalnya. Jadi saya dulu itu bahkan 1 semester itu udah keisi semua. Jadi misalnya waktu itu mata kuliah
biokimia. Jadi saya mau belajar ini, tanggal ini, bulan ini, bulan ini, bulan ini. Jadi sudah di-plotting semua ya. Jadi saya mau belajar ini, belajar ini. Jadi itu untuk mungkin supaya tips supaya nilainya bagus gitu ya. Tapi jangan lupa juga relasi ya. Jadi berelasi karena gini, kamu nggak akan tahu kapan lagi kamu akan ketemu sama temanmu yang sekarang ya. Bisa aja pada saat penempatan kayak saya ya, kami ber-13 itu ada yang mulai ketika lulus sampai sekarang saya udah nggak ketemu lagi sama teman sekelas saya itu. Jadi relasi ya. Jadi ketika kalian ini kan masih ada yang mau 4 tahun, ada yang tinggal setahun. Jadi intinya adalah relasi, mau itu sesama teman di kelas, kakak kelas, adik kelas, dosen-dosen. Nah itu juga penting ya. Jadi relasi sama dosen karena nantinya kalau misalnya kalian mulai misalnya kuliah lagi ya, kalian butuh dosen-dosen kalian ya. Dosen-dosen ini yang bisa melihat bagaimana perkembangan akademik kalian ya. Apakah misalnya Grace dan Della ini waktu semasa kuliah cuma aktif di organisasi tapi nilainya jeblok ya, ataukah mungkin sangat bagus nilai akademisnya tapi ternyata ya udah kupu-kupu, kuliah pulang, pulang tidur, asrama, nyuci, selesai ya. Nah itu juga yang perlu kita ingat-ingat ya. Lalu menurut saya sih mungkin ada beberapa orang yang merasa bahwa di TC ini hanya mungkin karena ya udahlah karena saya udah kepalang basah. Kalau menurut saya awalnya juga saya merasa seperti itu ya, kepalang basah ya sudah lah. Tapi ketika kalian terus istilahnya ya Pak, menseriusi panggilan kalian berkuliah di TC, niscaya percaya bahwa panggilan kalian akan semakin dikuatkan kok. Gitu. Kalau motivasi sih sebenarnya ini kan yang sekarang lagi diperdebatkan ya, motivasi internal dan eksternal. Internal nih yang paling penting teman-teman ya. Jadi kalian munculkan sendiri motivasi internal kalian. Kenapa sih kalian mau jadi guru? Apakah hanya karena nggak ada tempat lain lagi kuliah, terus kalian masuk mumpung beasiswa di TC, atau karena kalian punya misi yang lebih daripada itu? Ya, itu aja sih. Karena kalau saya ngasih motivasi eksternal, ya it depends on you ya. Kembali lagi tetap ke motivasi internalnya. Ya, wow, luar biasa banget Pak Calvin. Jadi kita harus menumbuhkan motivasi internal, bener banget ya Kak. Dan kita nggak bisa bergerak sendirian. Kita butuh partner, yaitu sesama kita manusia. Bisa itu teman-teman seperjuangan kita, kakak tingkat kita, mentoring juga Kak, ataupun bapak ibu dosen kita. Itu bener banget tuh. Setuju Pak. Jadi itulah teman-teman, kakak-kakak, talk show bersama Pak Calvin. Semoga kita bisa mendapatkan berbagai prinsip. Apalagi yang tadi tuh Kak, aku dapat banget yang kita itu jadi manusia harus visioner, nggak boleh. Yang penting menjalani hari ini, besok ya udah jalanin lagi, besok jalanin lagi. Tapi harus punya plan jangka panjang nih ya Kak. Betul banget. Dan selain kita nih, ternyata ada yang mau bertanya nih, bukan cuma kita-kita aja nih. Nah, kami juga menyediakan sesi Q&A buat teman-teman, buat ibu, bapak, dan para alumni untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Calvin. Nah, bagi yang mau bertanya, silakan raise hand dan langsung on mic. Dan setelah dipersilakan akan boleh on mic. Atau boleh letakkan pertanyaannya di chat. Ya, yes, betul banget. Biar kami nanti akan bacakan. Gitu. Nah, yang punya pertanyaan boleh nih. Apalagi anak biologi kan? Gimana anak biologi? Terutama kakak-kakak yang akan penempatan gitu ya, ada satu pergumulan yang ingin ditanyakan kepada Pak Calvin yang sudah melalui berbagai penempatan di mana-mana ya Kak. Betul sekali. Ke Papua iya, Daan Mogot iya. Mantap sekali. Dan sudah di mana-mana jurusan biologi itu terkenal solid loh. Solid. Serius dari angkatan pertama ya Bu Reski ya. Solid dan heboh. Solid dan heboh. Mudah-mudahan di penempatan juga bisa solid, heboh ya. Amin. Hebohnya tapi heboh yang baik ya. Iya. Ayo nih, sudah dibilang Bapak nih, heboh. Mana nih kehebohan pertanyaan-pertanyaan kritis dari anak-anak biologi nih? Ditunggu nih ya. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih. Boleh banget Pak, boleh banget Pak. Ini biasanya trik yang digunakan oleh dosen-dosen kita nggak sih? Iya, supaya memancing pemikiran-pemikiran kritis. Ya, yuk. Pas mau menutup kelas, ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Bu. Kalau gitu ibu yang bertanya, kita langsung Betul, triggernya sangat bagus ya Pak. Ayo, silakan gimana teman-teman? Bapak Ibu mungkin yang mau bertanya. Oke, atau aku yang tanya deh Kak. Boleh, silakan. Ya, untuk Pak Calvin. Jadi Pak, untuk
baru penerapan tahun 2020 nih Pak. Jadi ikut ke organisasi ataupun kepanitiaan itu tidak mendapatkan jamso lagi Pak. Ya, nah jadi memang dari dulu nggak dapat jamso. Oh iya. Nggak tahu ya karena saya tahun pertama udah kelar sih. Wih, dapat Pak. Oh dapat dulu. Oh jadi, ya. Dapat Pak. Dulu. Terakhir tuh 2019 yang aturannya masih sama seperti angkatan Bapak kalau nggak salah. Iya. Nah, jadi Pak, kami mau tanya Pak, kan motivasinya ya bagus motivasi internal, tapi pasti kami juga butuh motivasi eksternal gitu ya Pak, seperti apa yang akan kami dapatkan. Nah, berhubung kuliah kuliah sudah sibuk, kita harus mengejar jam juga Pak. Nah, gimana kita bisa punya motivasi untuk ikut organisasi ataupun kepanitiaan di mana itu kita nggak bisa dapat jamso, tapi kita mau tetap ikut gitu Pak. Oke, jadi 3 hal penting yang kita itu harus lakukan pada saat kita kuliah dan ini akan menjadi sangat bekal kalian nih kalau misalnya mau studi lanjut mau misalnya selesai resiprokasi terus di suatu tempat kerja baru, 3 hal ini yang akan dinilai. Yang pertama tentunya akademiknya ya. Akademiknya tentunya harus baik. Lalu yang kedua, bagaimana anak ini atau si orang kandidat ini, saya bilang kandidat ya, itu dia bisa beraktivitas tidak hanya di akademik tapi juga di non akademik. Yang salah satunya adalah tentunya dari personal development-nya itu sendiri. Personal development ini bisa didapat dari 2 ya, kegiatan organisasi maupun sukarelawan. Dan itu sangat istilahnya tumpah-tumpah nih kalau kesempatan itu di TC ya. Karena kalau sepengetahuan saya di tempat lain itu susah loh kalau mau. Saya waktu di Australia kemarin mau cari sukarelawan, jadi sukarelawan aja ternyata screeningnya itu sangat berlapis-lapis ya. Nah di TC kan untuk jadi sukarelawan aja bahkan diberikan show ya. Jadi ayo silakan bersukarelawan ya, volunteer istilahnya. Misalnya mengajar, apalagi kan kita guru ya. Volunteer lah mengajar atau misalnya membantu di perpustakaan itu sudah menjadi modal kalian nanti. Lalu yang kedua organisasi ya. Jadi menurut saya organisasi itu bukan sebatas karena kalian mau mempercantik CV ya. Tapi lebih daripada itu. Yang pertama kita akan melihat manajemen konflik bagaimana. Nah ini yang saya ajarin di anak-anak OSIS di SDH Makassar ya. Bagaimana manajemen konfliknya. Bagaimana kalian bisa menjadi leader ya. Nah ini yang penting nih. Di sini kan semuanya nanti mungkin one day setelah jadi guru akan menjadi kepala sekolah ya. Oke, saya off cam kalau gitu. Iya, jadi intinya adalah menjadi masuk di dalam kepanitiaan dalam himpunan mahasiswa itu adalah modal kalian juga ya. Jadi kalau saya pribadi sih bahkan kalau di Makassar ya anak-anak yang di Makassar ini student council itu bahkan kita harus screening 3 lapis ya supaya mereka bisa masuk ke dalam student council. Nah, kalau di TC kan saya percaya bahkan mungkin kalau misalnya satu angkatan semuanya bisa masuk ya harusnya bisa ya. Karena apa? Bukan sekedar itu tadi yang saya bilang, bukan sekedar CV, tapi juga itu memberikan kalian modal dalam hal leadership, konflik management, bagaimana berelasi dengan orang lain, bagaimana misalnya kalian pinter, kalian tahu menangani sesuatu, tapi bagaimana bisa kalian melakukan yang namanya distributed leadership, ya, bahwa kalian tidak harus mendominasi. Ya, ini teori-teori kepemimpinan sih ya. Jadi bagaimana supaya kalian ini bisa mendelegasikan pekerjaan. Jadi hal-hal itu sih sebenarnya yang bisa dipelajari di organisasi dan tidak dipelajari di ruangan kelas. Gitu. Iya, terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Jadi penting banget ikut organisasi, kepanitiaan, dan berbagai aktivitas yang sudah disajikan oleh TC untuk personal development kita, untuk belajar kepemimpinan, gak cuma memimpin diri, memimpin orang lain, tapi ternyata kepemimpinan itu harus didelegasikan ya Kak. Betul Distributed sekali. leadership itu keren banget Pak. Dan pastinya, apa Kak? Dan gak harus di HMP, kan masih ada banyak kan ya di UPH ya. Ada kepanitiaannya, ada NSO, ya. Ada yang ini apa sih yang BEM, yang MPN. Nah, kalau misalnya bisa tembus ke sana juga itu akan lebih baik lagi. Maksudnya gini loh, kalian kan guru-guru ya, harusnya bisa sampai ke level yang paling tinggi bahkan ya. Supaya apa? Supaya suara kalian bisa didengar. Calon guru. Oke. Agak kendala jaringan lagi Kak. Oke. Oh ya. Iya. Oke, udah terdengar Pak. Gimana Pak kami calon guru? Iya, yang saya maksud adalah kalian tuh harusnya bisa sampai ke level yang paling tinggi. Jadi Bapaknya sedang masih kendala jaringan. Ini teman-teman masih belum ada pertanyaan selanjutnya nih.
Ya, jadi tadi saya katakan bahwa kalian tuh kalau bisa sampai MPM atau BEM itu malah lebih baik lagi, karena suara guru itu harus didengar ya. Kalau misalnya ini kan di BEM MPM misalnya biasanya kan jurusan apaan, ini perlu kalian bisa sampai ke level itu malah kalau saya bilang ya. Oke Pak, terima kasih ya Pak untuk jawabannya. Maaf, ternyata kendalanya ada di kami Pak. Iya, mohon maaf nih ya Pak, mohon maaf lahir batin. Apakah dimaafkan Pak? Kita harus saling memaafkan kan? Yes, maafkan. Seperti Kristus memaafkan kita semua. Ya. Yes, setuju banget. Apalagi kita jadi guru, suara harus terdengar sampai belakang. Kadang-kadang udah terdengar pun nggak mau didengerin sama siswa gitu ya Pak. Dan berbagai soft skill yang harus kita miliki untuk bisa memimpin siswa di dalam kelas, karena guru ini pemegang otoritas tertinggi di dalam kelas ya kan? Iya betul banget. Nah Grace, ini belum ada pertanyaan nih sepertinya dari teman-temannya nih. Kakak ada pertanyaan nih. Wow. Nah jadi di sini ternyata ada yang penempatan di Papua nih Pak, seperti Bapak yang sudah pernah mengajar di Papua. Nah mungkin ada kerisauan waktu mereka ingin ke Papua nih Pak. Mungkin Bapak bisa sampaikan ya, apa ya tantangan Bapak pada saat masuk ke Papua, bagaimana penerimaan mereka pada saat mendapatkan Bapak, apalagi kan mungkin pada saat itu masih baru-baru masuk nih ya Pak. Wah ngajar bahasa Inggris nih, ngomong bahasa Indonesia mungkin masih sulit dulu mungkin ya Pak, apalagi bahasa Inggris gimana mengajarnya begitu. Jadi mungkin Bapak bisa bagikan supaya kakak-kakak yang mau di Papua nih bisa semakin semangat mentor. Tips and triknya butuh banget nih Pak kami. Ya. Mau dong yang penempatan di Papua angkat tangan supaya saya bisa ngelihat nama-namanya. Mungkin Kak Vika, halo Kak Vika, Kak Helen, Kak Helena, Kak Rafika, mari melayani di Papua, kata Kak Ita. Oh ya Kak Ita juga di Papua nih Kak. Ita lagi. Udah duluan Kak Ita tahun lalu. Oh ada Kak Nova. Oke, ada 3 orang ya. Oke, thank you. Ya, yang saya mau katakan ini pernah saya nulis surat buat kohort berapa ya? Mungkin kohortnya juga udah selesai resiprokasi malah ya. Jadi yang saya katakan di surat saya itu bahwa percayalah bahwa di Papua itu tidak semuanya sulit ya. Apalagi kalau yang di Sentani. Saya nggak tahu, mungkin ada yang di pedalaman Papua kah? Atau mungkin ini yang di Sentani. Karena sayanya yang di Sentani ya. Cuma yang saya mau katakan bahwa di sana itu bukan tempat yang primitif ya. Di sana dekat dengan bandara, ada bioskopnya juga, walaupun harus 1,5 jam berkendara. Di sana kalau pagi-pagi saya ke sekolah itu, ini yang bagus-bagusnya dulu kali ya. Saya kalau setiap pagi berangkat dari rumah ke sekolah itu ngelihat danau yang cantik banget ya. Di dalam danau itu banyak pulau-pulau ya. Terus apalagi ya. Terus kalau misalnya ada kegiatan acara-acara kita diundang sama warga, ya sederhana sih, nggak yang makanan mewah ya, tapi yang ada mereka punya di dapur itu yang mereka sajikan. Ya jadi saya di sana 4 tahun sangat senang karena warm welcome yang diberikan kepada saya. Tapi ingat, pasti nggak hanya Papua sih ya, semua tempat pasti ada tantangannya ya. Saya percaya semua tempat ada tantangannya masing-masing. Ya, tapi kalau di Papua kita harus bersiap secara mental maupun fisik. Ya, jadi jangan sampai kalian terlalu stres sama materi-materi sama orang-orang sehingga kalian lupa makan, karena di sana kan ada malaria ya. Puji Tuhan saya 4 tahun di sana karena menjaga pola makan ya. Puji Tuhan 4 tahun di sana tidak terkena ya. Walaupun katanya di sana itu sangat riskan sama penyakit malaria itu. Jadi jaga pola tidur, nggak usah stres-stres karena di sana pasti akan banyak kakak-kakak yang setia membantu ya, dan tentunya pertolongan dari Tuhan. Di sana mungkin penduduknya pasti yang belum pernah ke Papua atau belum pernah bersentuhan langsung dengan orang Papua mungkin akan sedikit culture shock ya. Tapi percayalah, namanya manusia itu ada 2 sisi ya. Ketika kalian tahu menempatkan diri, istilahnya kan ada pepatah ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kalian harus bisa menempatkan diri. Ketika kalian bisa menempatkan diri, harus cepat nih beradaptasi dan membaca situasi ya. Mungkin waktu saya dulu agak lambat ya membaca situasi, sehingga saya pribadi agak banyak merasakan tantangan-tantangan. Tapi saya percaya ketika kalian misalnya first month atau first second month kalian sudah bisa beradaptasi, bagaimana kalian berbicara, mungkin saya bahkan sampai sekarang masih bisa logat Papua ya, karena 4 tahun. Jadi mungkin hal-hal itu yang kita bawa, bagaimana kita
ngomong sama mereka, bagaimana kita membawa diri kita. Nah, itu akan sangat di-appreciate kalau kalian bisa membawa diri. Tantangan ya sama aja sih dengan tempat-tempat lain, administrasinya, siswanya yang aktif, ya. Mungkin juga relasinya dengan penduduk ya harus bisa jaga, bukan artian jaga diri di sana banyak yang gimana ya, tapi maksudnya dalam artian dimanapun kita jaga diri ya, dalam jaga diri dalam artian itu apalagi kalau kalian tinggal di daerah puluhan siswa ya, itu harus bisa jaga ucapan, tindakan, ya kurang lebih seperti itu sih. Tapi saya mau mengatakan bahwa waktu itu kan saya berpikir kenapa saya harus di Papua. Tapi ketika selesai 4 bulan, lalu saya berkata memang saya harus di Papua. Kurang lebih seperti itu. Jadi nikmati 3 tahun, 5 tahun perjalanan kalian nanti di Papua ya. Gitu. Gitu aja Della dan Grace. Iya Pak Calvin, sangat memberkati jawaban dari Bapak, dan semoga apa yang sudah disaringkan oleh Pak Calvin menguatkan kakak-kakak yang akan penempatan di Papua maupun dimanapun ya. Jadi tantangannya itu bukan hanya soal materi, tapi tentang kultur. Kita juga bakal bisa terjadi kultur shock ya pada saat berada di sana. Akan tetapi sebenarnya tantangannya ya sama aja dengan tempat penempatan yang lain. Bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita menerima panggilan kita tersebut. Wah, sangat luar biasa ya Grace. Dan harus penuh dengan ucapan syukur ya. Betul Pak. Jangan melihat teman saya di SPH, teman saya di SDH. Ya, saya juga dulu begitu ya. Cuma ketika kita terlalu sering membandingkan, jadinya berkat yang ada di kita itu jadinya nggak kelihatan. Gitu. Kedengaran ya? Terus ya. Halo? Ya, oke Pak. Ya, halo Pak. Tadi suara saya terputus atau sinyal kalian yang kurang bagus? Antara kedua ya? Itu Pak. Iya. Poinnya tadi saya mau bilang adalah kalian harus mengucap syukur untuk penempatan kalian dimanapun penempatan kalian berada. Jangan bandingin tempat penempatan kalian dengan orang lain. Misalnya, aduh saya di Makassar katanya siswanya ngomongnya keras-keras. Aduh saya penempatannya di Papua jauh dari internet, nggak ada ini, nggak ada itu. Kalau kalian terlalu banyak membandingkan diri kalian, kalian tidak akan melihat the bright side yang kalian punya. Kita akan kurang bersyukur seperti itu. Ya, betul sekali itu Pak. Kita tidak perlu membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, tapi apa berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita patut syukuri. Dan biar itu semua dapat membuat kita semakin bertumbuh ya. Bener banget gak gitu? Betul banget Kak Della. Dan ternyata agak berisik di sini ya Kak. Iya, tapi oke ada iklan. Ya, maaf ya Bapak dan Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, tapi kami tidak surut nih semangatnya untuk terus melaksanakan acara LI2 ini. Terutama dari sharing-sharing Pak Calvin tadi. Mari kita berikan dulu aplaus yang terbaik dari Pak Calvin. Begitu banyak sharing, pengalaman. Semoga ini semua bisa membuka pikiran kita ya. Semakin membuat kita semakin visioner. Seperti yang diberikan Bapak. Yang mau S2, yang penempatan, untuk motivasi, kepanitiaan, segala hal yang sudah dibagikan oleh Pak Calvin. Semoga bisa semakin memberkati kita. Oke, mungkin bisa unmute, kita berikan aplaus kepada Pak Calvin. Oke Pak. Iya, terima kasih ya Pak. Semoga apa yang Bapak sharingkan bisa menjadi berkat bagi kami, dan kembali berkatnya itu juga diberikan kepada Bapak dan bagaimana pelayanan Bapak selanjutnya, biar Tuhan yang menyertai Bapak. Yes, dan semangat terus Pak untuk menginspirasi kami, para adik-adik tingkat Bapak, dan juga untuk mentransformasi pendidikan di Indonesia ini Pak. Dan Della dan Grace, saya titip pesan yang penempatannya Patan ataupun yang bekerja di Toraja, di SLH Toraja, Palopo ataupun yang di Makassar, kalau ada waktu boleh tuh meet up kita di Makassar ya. Oh iya, nih udah diajakin meet up nih sama bapaknya. Asik. Boleh langsung kontak bapaknya nanti ya, bisa lewat IG. Ini boleh saling follow-followan IG nanti ya. Ya Pak, boleh drop nama akun IG Bapak di kolom chat biar makin banyak followersnya nih Pak. Oke, dan sekarang tadi kita udah sharing di main room Kak. Ya, ini akan lebih menyentuh hati kalau kita ada sharing yang lebih ke hati Kak, ya, itu di breakout room ya Kak. Pasti teman-teman juga ingin berdiskusi, berkenalan, dan ingin mendengarkan sharing-sharing lain gitu dari para alumni, dari para kakak-kakak alumni kita. Nah, sebentar lagi kita akan
mengikuti breakout room bersama kakak-kakak alumni. Ya, dan kepada panitia kami mempersilakan untuk menampilkan daftar kelompok di mana kakak alumni akan terlibat di dalamnya. Ya, silakan Divisi Muldok. Ya, jadi untuk teman-teman, Bapak Ibu dan para kakak alumni boleh melihat kelompoknya. Yes. Ya, jadi ada 22 kelompok di mana Bapak Ibu alumni akan tersebar dan harap masuk sesuai kelompoknya Bapak Ibu. Dan sebelum masuk ke dalam kelompoknya, kami ada panduan pertanyaan yang akan di-sharingkan di dalam breakout room. Ya, bisa ditampilkan Divisi Muldok. Dan ya, bisa di screenshot ataupun langsung difoto pakai HP, bisa banget nih. Nah, pada saat di dalam board, jangan lupa untuk screenshot dokumentasi kenangan-kenangan itu supaya nanti bisa dibagikan. Cek. Halo kakak. Aduh, ada Bapak alumni, Bapak Ibu. Kayak Kak Eli sudah dipanggil Ibu berarti. Apakah suara aku terdengar jelas? Terdengar. Oke. Jadi untuk di breakout rooms kita hari ini, aku yang bakal pimpin. Sebelumnya itu mungkin kita perkenalan ya. Seharusnya perkenalkan pertama aku Gola Sanjur-Santuri dari kohort 2019. Mungkin next bisa dari 2020 terus ke 2018 dan terakhir kakak alumni. Oke Kak, suaraku terdengar sebelumnya. Oke, perkenalkan kakak-kakak semua, aku Vanessa Alsaderut Advenita dari angkatan 2020. Salam kenal. Oke, mungkin bisa langsung lanjut ke Kak Elis. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Elizabeth Tita, bisa panggil Tita dari kohort 2018. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak. Next, Kak Devina. Mungkin perkenalan Kak. Oke, halo semuanya. Halo Kak dan Golda, terus ada Vanessa, ada Elsie. Perkenalkan aku Devina Paulida dari kohort 2018. Dalum nih berarti ya? Aduh, jangan itu Kak, baru sehari. Oke, next, lanjut. Last but not least, the most handsome boy in this breakout rooms. Silakan Kak. Oke, halo semuanya. Ya, perkenalkan nama Kak Ananda dari kohort 2017, 1 tahun lalu. Oke, mungkin itu. Oke, thank you Kak. Oh iya, baru ada masuk Januar dan mungkin breakout rooms-nya bisa sesuaikan dengan grupnya ya, Jan. Thank you, di sini breakout rooms 12. Aku langsung pertanyaan ya Kak. Nah sebenarnya mohon maaf banget, sebenarnya kita pasti pengen banget punya banyak waktu sharing, terutama untuk Kak Nanda, kakak alumni, dan juga kakak-kakak yang baru wisuda, serta Vanes dan aku pribadi. Tapi karena keterbatasan waktu kita, dan aku yakin kakak-kakak semua punya kesibukan, jadi kita persingkat ya Kak. Kita langsung ke pertanyaan pertama, khususnya ini untuk Kak Nanda gitu ya Kak. Nah kira-kira apa saja tantangan terbesar nih Kak selama menjalani masa resiprokasi atau selama mengajar? Apa tantangan yang terbesar dan kira-kira bagaimana Kakak sendiri menghadapi tantangan tersebut? Tips and trik penyelesaiannya lah gitu Kak. Oke, makasih. Tapi sebelumnya sebenarnya Kakak nggak dapat penempatan waktu itu ya. Salah satu yang nggak dapat penempatan di penempatan mandiri. Dan apa kesulitannya justru karena nyari sendiri ya, itu tantangan pertama. Nyari sendiri, bikin CV, how to make the first CV is not easy. Nggak pernah akan mudah membangun CV ya. Kita nggak punya pengalaman apa-apa, mengajar apa gitu, sertifikat itu juga belum turun kan, dari baru dapat. Nah, itu sangat sulit untuk menembus itu. Nah, kemudian puji Tuhan bisa tembus ya ke salah satu sekolah yang
dengan kakak-kakak, dengan teman-teman, dan mungkin yang masih belum kenal-kenal tadi udah kenalan, nggak lupa apa tadi kan sudah tukar-tukaran IG bukan? Betul. Nah, atau tadi kalau nggak sempat boleh di DM sekarang gitu ya, Kak. Iya. Tadi nama IG-nya apa gitu. Gitu. Jadi insight-insight yang sudah kita dapatkan janganlah kita simpan untuk diri kita sendiri. Jadi kita juga harus bagikan. Jangan lupa untuk sharingkan di Instagram, di story, dan jangan lupa untuk tag IG HMPSPB. Yes, betul banget Kak. Dan sekarang kita akan mereview lagi flashback perjalanan 1 tahun melalui kaleidoskop. Ya. Jadi kita akan menyaksikan kaleidoskop. Boleh nih disiapkan tisu-tisunya dulu? Ya, boleh Kepada nanti. Divisi Muldok kami persilakan. Ya. Oke. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we
in grace alone. Wah, sungguh kaleidoskop yang sangat luar biasa ya, Grace. Aduh nih yang udah mulai berair-air matanya boleh dilap dulu, jangan sedih-sedih. Karena kita ini memang berpisah, tapi kan berpisah untuk kebaikan. Di mana kakak-kakak kita ini akan segera memenuhi panggilannya menjadi seorang guru. Nah, tadi sudah ditampilkan dari awal hingga akhir semuanya ada suka dan duka, dan biarlah semua apa yang kakak-kakak sudah jalani di sini biarlah itu menjadi bekal, menjadi kenangan yang indah ke depannya untuk penempatan nantinya. Iya betul banget nih Kak. Aku bakal merindukan banget sih untuk kakak 2018 walaupun lebih dominan online. Online ya. Online aku berelasi sama kakak 18 tapi itu bisa menyentuh hatiku banget sih Kak. Iya. Yes. Thank you untuk setiap respon tapi mintanya udah dudet-dudet gitu ya. Mohon maaf untuk setiap hal-hal yang gak berkenan di hati kakak-kakak. Dan sekarang kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari PIC Learning and Inspiring 2 tahun 2022. Kepada Saudari Jelita Jennifer Triksi Manupesi, kami persilakan. Shalom, selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jelita Jennifer Triksi Manupesi dari cohort 2020, dan di sini saya sebagai PIC pelaksana kegiatan Learning and Inspiring 2, sekaligus mewakili semua panitia. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah memampukan kita untuk bisa mengikuti kegiatan ini meskipun secara online. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Destiawati Studi Pendidikan Biologi, Ibu Reski Megawati Tamu sebagai PIC HMP SPB, kepada semua dosen Prodi Pendidikan Biologi, dan juga kepada kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman semuanya yang menghadiri kegiatan ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Calvin Sandabunga sebagai pembicara kita hari ini, serta seluruh alumni Pendidikan Biologi yang sudah boleh menghadiri acara hari ini. Saya juga berterima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja keras sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Kegiatan ini bertemakan Bridge, yang menggambarkan bahwa kita akan selalu bergerak maju dan berpindah posisi untuk sampai ke tujuan akhir sesuai dengan rencana Allah kepada kita. Dan oleh karena itu, berharap melalui kegiatan ini, kita semua semakin diteguhkan untuk mampu bertahan melewati jembatan yang tentu akan sesekali tergoyang oleh beban yang kita emban, karena Tuhan pun turut bekerja atas segala sesuatu yang kita jalani. Meskipun kegiatan ini dilakukan secara online, semoga hal itu tidak mengurangi esensi dari kegiatan yang sedang kita lakukan, dan semoga kita bisa semakin belajar melalui kegiatan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari panitia dalam mempersiapkan kegiatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, boleh kita memberikan reaksi untuk Jelita selaku PIC tanpa Jelita dan panitia tentu acara Learning Inspiring tahun 2022 ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Oke, give applause buat mereka. Nah, agak ramai ya. Di sini agak ramai ya. Nah, semoga untuk LI selanjutnya, nih buat adik-adik nih, semoga termotivasi membuat LI selanjutnya yang lebih luar biasa lagi. Ya enggak, Grace? Betul banget, Kak. Tapi aku sedih deh. Akhirnya kita udah mau selesai acaranya. Jangan sedih, masih ada LI selanjutnya. Wow. Dengan wajah-wajah yang baru ya. Dengan wajah yang baru dan konsep yang baru tentunya. Harus lebih kreatif ya. That's right. Oleh karena itu, makanya join HMP supaya bisa mendesain berbagai program kerja HMP. Nah, ini sekalian promosi ya, kami sekalian promosi join HMP. Tidak rugi karena pengalamannya sangat luar biasa, dan tadi seperti kata Pak Calvin bisa untuk nambah-nambah CV nih. Iya, relasi juga nih. Ya, nambah relasi gitu. Mau konsultasi proker langsung ke Pak Calvin boleh banget. Siapa tahu bisa dibantu kementerian ya, Kak. Iya betul, nggak nyesel ikut HMP nih. Sebagai alumni HMP juga nih, banyak banget kakak-kakak cohort 2017 dulu ya. Wah, sangat luar biasa. Betul banget, Kak. Oleh karena itu kita udah bersemangat lagi ya, Kak. Tapi kita harus tetap menutup acara ini, Kak. Iya, oleh karena itu, kami mengundang Ibu Reski selaku PIC HMP SPB untuk menutup acara kita di dalam doa. Kepada Ibu Reski Megawati Tamu, SPD MSC, kami persilakan, Bu.
Baik, sebelum kita tutup, dari Ibu Destia selaku Kaprodi, adakah yang mau disampaikan dulu? Kami kasih kesempatan jika masih ada. Suara Ibu tidak terdengar, Bu. Oh ya. Oke, sebelum ditutup, apakah ada dari Ibu Destia mau menyampaikan? Dari saya sudah cukup, Bu Res. Sudah cukup. Baik, terima kasih, Bu. Baik, sebelum saya tutup, saya mau menyampaikan sekali lagi terima kasih ya kepada Ibu Kaprodi kita, Bu Desti, dan juga seluruh rekan-rekan dosen. Kemudian kepada Pak Calvin, ya, narasumber kita hari ini di talk show yang sangat memberkati kita, dan seluruh alumni yang hadir. Saya dapat data di sini, ini banyak alumni kita yang hadir ya, dari berbagai kegiatan yang kita lakukan. Ini hari ini ada sekitar 14 alumni. Welcome home ya, alumni ya, meskipun secara online, tapi semoga suatu saat ada kegiatan onsite dan alumni-alumni bisa hadir mendukung adik-adiknya gitu ya, supaya semakin semangat dalam menjalani panggilan dan persiapan mereka studi di TC. Kemudian terima kasih banyak juga kepada seluruh panitia, HMP ya, sehingga semua ini bisa berjalan dengan baik. Sangat-sangat bersyukur Tuhan kasih kesempatan ini buat kita di tengah-tengah kesibukan, tapi kita bisa menyelenggarakan acara ini dan bisa selesai dengan baik. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan juga kendala-kendala yang dihadapi gitu ya di dalam pelaksanaan acara ini. Saya juga mengucapkan selamat kepada kohort 2018, selamat untuk pelayanan di ladang Tuhan yang baru dimanapun kalian ditempatkan. Selamat buat kohort 2019 yang akan segera dalam penyusunan tugas akhir, PPL, dan juga akan segera sidang gitu ya nantinya ya. Jadi semangat gitu ya, kalian juga harus semangat, selamat juga karena udah berpindah ke satu posisi ya. Kemudian kohort 2020 dan juga 2021 selamat juga gitu ya, sudah naik semester lagi gitu ya, jadi akan masuk ke babak baru gitu ya. Jadi semua bersiap untuk menghadapi tantangan dan juga bersiap untuk menghadapi babak yang baru karena Tuhan yang memulai bersama dengan kita dan Dia akan memampukan kita sampai akhir gitu ya. Jadi terima kasih banyak untuk itu. Nah, baik, dengan demikian kita akan tutup acara kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sangat mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul menyelenggarakan acara LI2. Kami tahu Tuhan, kalau bukan karena Tuhan yang memimpin, menyertai, menuntun kami, tidak mungkin kami bisa menyelenggarakan acara ini pada hari ini dengan baik. Kami bersyukur sekali untuk kesempatan yang Tuhan berikan, untuk keterlibatan kami semua di dalam acara ini, dan juga untuk setiap hal-hal yang baik, materi-materi dan informasi-informasi, sharing-sharing yang luar biasa yang bisa kami dapatkan. Kiranya Tuhan itu bisa menjadi bekal kami ke depannya untuk memasuki babak dan tahap yang baru dari kehidupan kami ini, yang kami percaya Tuhan sudah desain dengan sangat sempurna. Biarlah kami memiliki hati yang taat untuk meresponi panggilan Tuhan, untuk memulai segala sesuatunya yang baru lagi dengan penuh semangat, penuh sukacita, dan betul-betul dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk terus senantiasa berpegang pada pimpinan Tuhan, dan biarlah kami boleh semangat berjuang di dalam menjalani kehidupan kami dengan penuh rasa syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan atas jalannya acara ini, terima kasih untuk semua yang terlibat, dan kami juga sangat bersyukur kiranya apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami lewat sharing, lewat berbagai pujian yang telah kami naikkan, itu semua sungguh-sungguh menjadi berkat dan menolong kami untuk bertumbuh lebih lagi, mengenal Tuhan, dan juga lebih lagi di dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur untuk itu, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan kami mengucap syukur atas terlaksananya acara LI2 pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin ya, saudara-saudara sekalian. Bersyukur. Terima kasih untuk Bu Reski sudah memimpin kita di dalam doa. Ya, sebentar. Baik, nah sekarang kita masuk ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu nih, Grace. Kira-kira apa nih? Sesi kesukaan banyak orang, Kak. Yaitu sesi cekrek.
Cikre. Iya. Ya, ini yang udah dari tadi mungkin masih rebahan. Ya boleh silakan open cam. Boleh open cam biar kita makin kenal nih satu sama lain. Iya, karena kita mau foto nih terakhir kali foto bersama kakak 2018 Kak. Iya Sedih betul banget. nih, terakhir kali ya kan, jadi harus menunjukkan nih, apalagi kakak-kakak 2018 nih, biar kami kenal nih, mana aja nih kakak-kakak yang mau segera ditempatkan. Oke, kami untuk instruksi kami serahkan kepada Muldok untuk mengarahkan. Terima kasih MC untuk persilakan saya. Oke, jadi di sini sudah ada 4 slide. Tapi yang masih on cam masih 2 slide, 3 slide deh. 2,5. Iya. Mungkin yang lain boleh on cam. Di sini ada Kak Vio, Lovelyn, Kak Sherina, Kak Rahul. Oke. Jadi gaya pertama itu adalah gaya formal ya, Kak teman-teman semua dan juga Ibu. Oke, saya ambil dari slide 1 dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, slide kedua dalam hitungan 3, 2, 1. Slide ketiga dalam hitungan 3, 2, 1. Slide terakhir dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, jadi untuk gaya kedua inilah gaya bebas ya, artinya yang betul-betul mengungkapkan isi hati kakak dan teman-teman semua nih untuk LI2 nih ya. Mungkin gaya heboh, gaya apapun, gaya melompat, meloncat dan sebagainya bisa ya. Oke. Slide 1 dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, slide kedua dalam hitungan 3, 2, 1. Slide ketiga dalam hitungan 3, 2, 1. Slide keempat dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya kembali kepada MC. Terima kasih kepada Divisi Muldok yang sudah memimpin kita di dalam dokumentasi. Kak Dela, ya, aku mau ngasih tau lagi. Apa aku lagi? benar-benar sedih Kak, ini udah mau selesai Kak. Ini udah mau selesai banget nih. Banget ya. Banget. Duh, tapi sebelum kita selesai kita mau kasih terima kasih dulu Kak. Oh, kita mau terima kasih. Tapi sebelum terima kasih, kami mau mengingatkan dulu nih. Tadi kan kita udah sharing, kita udah membagikan semuanya dan jangan lupa buat teman-teman tadi untuk memberikan dudu yang sudah dibuat. Nah, jangan lupa nih, pasti udah pada siapkan dudu dengan kata-kata yang paling menyentuh, mau dikirimkan kepada human-humannya, dan human-humannya pasti sangat menantikan, aduh aku dapat kata-kata dari siapa ini, mungkin pada penasaran ya. Iya betul banget Kak, boleh dibaca lagi guideline panduan LI2, siapa sih yang menjadi humanku gitu, siapa yang menjadi angel dan kira-kira apa yang akan disampaikan. Nah, dan jangan lupa untuk dikirim ya, harus dikirim paling lambat itu jam 4 hari ini, dan jangan lupa untuk isi link evaluasi yang sudah dikirimkan oleh panitia di betul, chat. Kak. Maksimal jam 4 sore hari ini juga ya Kak. Iya, Linknya akan didistribusikan panitia di kolom chat dan juga dibagikan di grup kelas masing-masing. Dan inilah yang terakhir, ini benar-benar terakhir. Oke, jadi kami mengucapkan terima kasih kepada para dosen pendidikan biologi dan kepada kakak-kakak alumni yang sudah bersedia untuk menghadiri acara ini, dan terutama kepada pembicara kita hari ini yaitu kepada Pak Calvin Sandabunga. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim panitia yang sudah bekerja keras nih dari sebulan yang lalu ya Kak, untuk mempersiapkan acara ini secara betul-betul. Dan kami juga berterima kasih kepada kohort 2018, 2019, 2020, dan 2021 yang telah berpartisipasi aktif dalam membuat performance dan dalam kegiatan Learning Inspiring 2 ini. Kiranya apa yang sudah kita kerjakan dapat memberkati kita semua. Betul banget nih Kak. Dan kita akan semakin menyadari betapa pentingnya ternyata komunitas ya Kak. Apalagi sampai Pak Calvin bilang pendidikan biologi itu orangnya solid-solid, bahkan udah sampai alumninya pun tetap solid ya Kak. Betul. Biarlah kesolidan ini tetap terjalin ya, walaupun kakak 2018 akan ditempatkan. Ya, mohon maaf untuk setiap kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kakak-kakak serta teman-teman semua. Saya Gracie Marmata dan rekan saya Delania Ivona Hareva. Pamit undur diri, sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Till we meet again, God bless you. Boleh nih yang mau kasih support di kolom chat, boleh banget. Kasih reaksinya, Selamat melayani kakak-kakak. Semangat kakak untuk layanannya. Selamat kakak-kakak. Semangat semuanya, semangat. Selamat kakak.
Selamat kuliahnya, semangat selalu. Kakak 18. Selamat melayani kakak-kakak. Selamat melayani. Jangan lupa soalnya ya adik-adik ya sebelum ditetar sama yayasan ya. Ini akan selesai ya. Awas nggak selesai soalnya. Ciargo. Ada semangat Kak Jumat. Semangat Clement. Semangat Nathan join HMP tahun ini kan. Yeay. Oke. Siapa lagi nih? Coba lihat di sebelah. Ada yang mau request? Dadah Kak Rahul. Semangat Kak Rahul. Hai Rahul. Baik Kak Rahul. Selamat melayani Kak Rahul. Dadah Kak L3. Semangat TA-nya Kak Rahul. Jangan lupa join HMP ya Kak L3. Hai Rahel dan Kak Rahul. Ya Pak, silakan. Terima kasih banyak Pak Calvin. Oke Pak Calvin, Tuhan memberkati Pak. Ya, terima kasih JJ. Selamat melayani L3. Selamat melayani. Selamat melayani Gaby.